Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam, saya dari Rejo, Gresik. Di sini jika mengenai tentang tema sendiri, bergembira bernegara, ini hampir sama dengan yang dibahas kemarin waktu di Padang Bulan, bahwasannya kita ini memperingati kemerdekaan. Nah, banyak kemarin sudut pandang dari teman-teman dan relasi keilmuan. Di sini saya mencoba untuk menggunakan teori tentang kemerdekaan itu sebagai berpuasa. Berpuasa, merdeka itu artinya kalau di dalam berpuasa itu kita itu berbuka puasa. Artinya kita itu mengalami suatu momen kebahagiaan di mana kita setelah mengalami penderitaan. Nah, kita ini merdeka dari penjajah. Tapi ibarat naik ke gunung, kita ini sudah sampai di pos berapa, tapi belum sampai ke puncak. Ibarat puncak dari berpuasa sendiri kan berlebaran. Artinya berlebaran itu kita bergembira bersama. Lah di sini saya mengutip Mas Abrang kemarin itu bilang Indonesia ini rakyatnya 60% itu menderita kemiskinan, gitu Mas. Kemarin. Nah, sedangkan kata Mbah Nun, Indonesia ini penggalan surga, dan juga Mas Dokter tadi juga bilang seperti itu. Indonesia ini negara adidaya, Indonesia ini negara kaya. Tapi kenapa kok rakyatnya 60% menderita kemiskinan? Ibarat dilogikakan itu kan tidak masuk akal gitu loh Mas. Lah, di sini ini itu takdir dari Allah secara alami atau takdir yang disetting? Disetting dalam artian takdir dari Allah dititipkan ke segelintir orang yang bertopengkan Pancasila. Pancasila itu kan suatu sakral, suatu pengertian yang sakral dan juga sangat bagus lah jika Pancasila itu ditanamkan ke ideologi dan juga hati. Mungkin tidak ada lah yang namanya kemiskinan. Lah, ini segelintir orang itu bertopengkan Pancasila tapi hati dan ideologinya itu kapitalis. Sehingga mereka itu ibaratnya itu tidak menginginkan rakyatnya itu kaya, pintar dan juga tidak kelaparan. Nah, di sini tuh saya ini tuh yang mau saya tanyakan, ini tuh settingan atau alami takdir dari Allah. Tapi ada satu kunci dari Mas Abrang kemarin waktu di Padang Bulan, saya itu yang saya pegang, cari satu apa yang kamu miliki yang tidak bisa dijual. Lah, yang tidak bisa dijual ini saya kemarin berpikir-pikir, ternyata Mas Abrang memberikan jawaban itu sendiri. Cintamu kepada negara Indonesia ini jangan sampai kamu jual. Artinya apa? Di sini selapar-laparnya kita, semiskin-miskinnya kita, semenderita-menderitaan kita, jangan sampai menjual ini kepada orang kapitalis tadi, orang pemikiran yang memperkaya diri sendiri, kelompoknya sendiri, tidak untuk rakyat Indonesia. Mungkin itu saja sih dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri, saya dari Surabaya Utara, tepatnya Kecamatan Tambak Sari. Di sini saya mohon maaf sebelumnya, mungkin saya baru datang, belum menyimak yang awal tadi, apakah sudah dibahas atau belum. Jadi alhamdulillah baru-baru ini saya mendapatkan pekerjaan sebagai seorang guru. Kemudian saya sedikit kaget ketika melihat sosial media yang memberitakan tentang statement dari salah seorang, sebut saja namanya Ibu Sri Mulyani, terkait
Ya, jadi beliau berstatement bahwasannya menanggapi statement orang-orang terkait gaji guru dan juga dosen yang kecil. Kemudian pendapat beliau adalah apakah semua harus diurus oleh negara? Nah, begitu. Dari sini saya juga mengaitkan dengan tema gembira bernegara. Alhamdulillah saya di sini menjadi seorang guru juga termasuk keinginan saya dan juga saya bergembira dan itu salah satu bentuk saya cinta kepada negara ini dalam bidang pendidikan. Nah, pertanyaannya adalah menurut dari mungkin tidak hanya Mas Abrang, dari beberapa orang juga boleh, bagaimana sebaiknya negara ini memperhatikan kondisi guru ataupun dosen yang ada statement gaji guru kecil begitu. Bagaimana sebaiknya undang-undang yang dibuat atau bagaimanapun itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, si ono ya. Sebentar Pak ya. Habis ini Pak, tenang Pak. Mik kan sudah diantar. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zikin dari Jember. Mungkin sebelumnya yang saya hormati kepada seluruh warga Manukan Kulon karena telah mewadahi kita semua yang ada di sini untuk saling berjumpa dan saling berdiskusi mengenai tema kita yaitu gembira bernegara. Mungkin pertanyaan saya adalah kepada Mas Abrang, gembira bernegara. Gembira itu kan adalah suatu perasaan senang atau ekspresi positif yang itu pasti ada sebabnya, yaitu suatu kita menemukan momentum yang membuat diri kita senang. Kalau dari tema kita kan gembira bernegara, kalau saya tarik ke dalam bernegara, kalau bergembira secara individual itu banyak momentum yang bisa kita usahakan untuk bisa menjadi pribadi yang gembira. Kalau secara bermasyarakat banyak sekali momentum yang membuat kita bergembira. Tapi kalau sudah bahas yang mengenai negara, ini saya sangat hampir tidak menemukan momentum apa yang mengharuskan kita bisa bergembira seperti itu. Mungkin Mas Abrang nanti bisa memberikan sudut pandangnya mengenai tema kita. Bagaimana merumuskan bergembira bernegara itu harus bagaimana sih sebenarnya? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena mungkin nggak perlu dijawab, mungkin. Monggo Pak, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mantu dari Manukan, pendatang dari Madiun. Alhamdulillah malam ini kita ketemu sama Gus Abrang, putra dari Cak Nun. Saya mengenal pada waktu 20 tahun lebih. Kata-kata Bang Wetan yang muncul di GTV 20 tahun lebih. Saya bangga dengan kata-kata Bang Wetan. Bang Wetan di sini adalah ngaji diri. Saya tidak mau cerita tentang pemerintahan di Indonesia. Dalam arti pemerintah yang ada sekarang ini kondisi. Saya enggak mau. Yang saya mau bicarakan adalah ngaji diri. Karena judulnya adalah Bang Wetan. Apalagi ada kalimat yang di sebelah kiri saya. Menguak rahasia, bangun bersama dari tidur. Juga dari yang sebelah sana. Itu benar-benar kalimat yang sangat menarik sekali. Dengan judul malam ini yang mungkin saya juga baru baca yang saya tadi datang diundang, Gembira Bernegara. Kaitannya dengan Bang Wetan, bernegara di sini adalah bernegara tentang diri sendiri yang kaitannya dengan gembira. Di Quran tidak ada kata gembira, yang ada adalah tenang, jiwa mutmainah, jiwa yang tenang adalah sangkan paraning dumadi. Nah, tolong saya bisa mungkin kalau menjelaskan ini jangan 1 hari 2 hari, berbulan-bulan tidak akan selesai, saya yakin. Tapi bisa dibahas mulai dari sangkan paraning dumadi, bisa
manusia bisa bangkit, menguak rahasia, bangun dari tidur. Itu yang paling utama. Kita bisa hijrah. Dalam arti kita sadar, membuka kesadaran diri kita untuk bermasyarakat. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, di demo itu ras paling kuat itu di dunia. Begitu ngambek gak ono sing nyambelno kok bapak-bapak. Mas monggo Mas Abrang, gak wani ngongkon aku. Di daun yang ikut mengalir lembut, terbawa sungai ke ujung mata, dan aku mulai takut terbawa cinta, menghirup rindu yang sesakkan dada. Jalanku hampa dan ku sentuh dia, terasa hangat, oh di dalam hati. Ku pegang erat dan ku halangi waktu, tak urung jua ku lihatnya pergi. Pernah ku ragu dan selalu ku ingat keringat matamu dan sentuhan hangat. Ku saat itu takut mencari makna, tumbuhkan rasa yang sesakkan dada. Semua ku terima apa adanya, mata terpejam dan di ruang rindu kita bertemu. Kau datang dan pergi, semua ku terima apa adanya, mata terpejam dan hati menggumam. Di ruang rindu kita bertemu. Tambah apa ya Pak? Loh, kok nanti lagi ya sih. Loh ya apa? I love you Mas Abrang. Bojone. Mbak Uci ya apa Mbak Uci? Penggemarnya banyak ini Mbak Uci. Ya mugi-mugi ditungakno Mas Abrang ben sehat. Padang. Oke, ngelu iya aku Mas Jembar nyatet ya pertanyaan-pertanyaanmu ya. Ya apa Bapak budayawan dua iki ben merespon iki kaya yang anu sangkan dumati mau kaya cocok sampean. Nggih.
Iya, sampean respon titik-titik lah Pak. Ayo Pak, monggo Pak, sebelahnya juga nanti Ben Mas Abrang juga ikut nimbrung. Mungkin Mas Probo atau Pak Ustadz Zain nyambung enggak Bapak, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin sedikit menanggapi ya dari Bapak, siapa tadi? Pak Mantub RW 8. Iya, terima kasih Pak Mantub. Tadi yang saya garis bawahi adalah bukan gembira, tapi tenang begitu ya. Tenang, ya. Jadi kalau kita lihat memang kondisi Indonesia saat ini, susah kalau kita bilang harus sama-sama, artinya banyak warga negara yang bisa dikatakan satu kata bahagia atau mungkin tenang atau gembira gitu ya. Jadi tenang itu memang pilihan untuk langkah kita. Tenang. Gembira. Boleh kita gembira, boleh kita tenang. Dari mana kita bisa tenang, dari mana kita bisa gembira? Kalau dalam kondisi yang kita lihat, yang kita dengar, di negeri kita ini hampir dari berbagai lembaga, banyak oknum begitu ya. Ngapunten ini ya, gak apa-apa sinau bareng. Ya, tenang itu bisa kita capai, gembira itu bisa kita capai. Dengan catatan paling tidak, kita mencari cara, kita mencari sikap ya, mencari sikap di mana bukan kita mengesampingkan kondisi atau keadaan negara kita yang seperti ini. Tapi kita tetap harus mencari kegembiraan atau gembira atau tenang itu dengan cara kita sendiri atau dengan cara kita berkelompok dengan teman-teman kita yang lain. Mungkin dengan cara kelompok pengajian, mungkin dengan cara kelompok mungkin yang suka musik, bisa dengan mereka bermain musik, mungkin dengan kelompok yang lainnya olahraga dan sebagainya. Sedikit kita lupakan ya, sedikit kita lupakan sejenak untuk mencari ketenangan diri sendiri. Bukan terus kita lepas saja bahwasanya iku wis ana sing ngurusi, negara wis ana, bukan seperti itu. Tetapi kita juga memikirkan dengan kapasitas kita sendiri. Mungkin seperti itu Pak siapa tadi wis tuwa ya dadi lalian. Pak Mantub ya, Pak Mantub. Oke, ini saya dijawil sama tokoh masyarakat Manohan Kulon, Mas Agus, monggo Mas Agus. Ya, mungkin Pak Agus bisa merespon tentang tadi Pak Agus, masalah pendidikan ya. Masalah nyambung Bapak Ibu, Nggih. teman-teman semuanya. Jadi sebenarnya kalau gaji guru rendah, Mas, ini karena bidang saya di pendidikan lama, tumbuh besar di madrasah. Ada yang menjadi kewenangan mutlak pemerintah, ada yang menjadi kewenangan masyarakat. Kalau gaji guru itu yang ikut pemerintah, namanya ASN P3K, jelas dijamin oleh APBN atau APBD. Lah yang menjadi ketimpangan sosial adalah ketika pendidikan itu dikelola oleh masyarakat. Pemerintah tidak bisa intervensi penuh, karena apa? Itu aset masyarakat, aset pribadi. Begitu juga kesejahteraan yang melingkupi di dalam pengelolaan sekolah tersebut. Itu menjadi kewenangan yayasan. Yayasan mengelola pendidikan. Lah negara hadir dengan memberikan dana BOS. Satu siswa untuk SD setahun 1.150.000. Yang SMP 1.250.000, SMK itu 1.750.000. Itu setiap tahun untuk dikelola, diserahkan ke masyarakat. Sehingga besar kecilnya gaji tergantung dari kemampuan yayasan untuk membiayai operasionalnya masing-masing.
Sehingga ketika Bu Sri Mulyani ngomong, oh enggak bisa negara menjamin semuanya. Sampai saat ini yang di 20% APBN saja seperti ini. Jadi kalau mau lebih, ya mungkin ditambah menjadi 40%. Tetapi pemerintah ini kan ada namanya tunjangan fungsional. Ada namanya impasing. Impasing ini guru swasta yang mendapat sertifikasi, dia dapat impasing. Di eranya Pak Jokowi itu sebulan 1,5 juta. Sekarang barusan dinaikkan oleh Pak Prabowo, bukan 2 juta tapi 1,5 juta ditambahi 500. Jadi 2 juta. Itu impasing, belum dana-dana yang lain dari pemerintah daerah. Sehingga ketika distandarisasi gaji guru agak susah. Ketika pendidikan sepenuhnya dikelola oleh dikelola oleh negara atau masyarakat. Itu yang tidak bisa sama, tapi pemerintah sebisa mungkin kok memberikan tunjangan dari sisi-sisi yang kebijakan. Kayak misalnya guru honorer, ya itu tadi loh, lulus PPG sertifikasi dapat 2 juta per bulan. Plus tergantung yayasannya, apakah yayasan mampu menggaji dengan tambahan gaji apa tidak, itu juga tergantung jumlah siswanya. Kalau madrasah atau sekolah jumlahnya sedikit, dengan jumlahnya banyak, terus gaji saya sekian kok minta yang sana, agak susah. Nah, ini bangkrut ini yayasannya, tidak bisa jalan operasional, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, saya yakin bahwa ada namanya teori behavior modification. Itu yang dipraktekkan oleh tentara kita, oleh hampir semua pendidikan. Behavior modification itu modifikasi perilaku. Jadi anak ini dimodifikasi atau ditanamkan, diajarkan sejak dini. Nah kalau kita ngajarkan sholat, maka dia sholat. Sholat menjadi bagian dari hidupnya. Kalau kita ngajarkan kejujuran, maka kejujuran menjadi nilai-nilai yang tertanam di dalamnya. Itu namanya behavior modification. Atau dalam bahasa sederhananya, pembiasaan. Pembiasaan. Nah kalau pembiasaannya dibungkam, ya bungkam Pak. Kalau pembiasaannya dibiarkan tumbuh berkembang, dia akan tumbuh berkembang. Jadi itu masih dipakai. Mayoritas pendidikan masih memakai itu dalam wujud namanya pembiasaan. Teman-teman semuanya bahwa kita ini anak itu lahir melalui ibunya. Bukan dimiliki oleh ibunya. Bukan, melalui ibunya. Maka ketika orang tua tumbuh berkembang bersama anaknya. Anak tumbuh mencari kesejatian dirinya, bapak ibu yang memiliki anak, orang tua, bapak ibu guru semua juga tumbuh Mas. Jadi tidak boleh, kalau mau menghilangkan doktrin behavior modification itu makso Pak. Kayak gini loh, tentara dilatih sampai alam bawah sadar, bela negaramu. Dalam kondisi apapun, dia tetap akan bela negaramu. Sama ketika aliran tertentu, ketika jihad fisabilillah, maka dia rela meletakkan bom di dadanya untuk jihad fisabilillah. Itu masih fungsi itu. Di pendidikan itu masih fungsi. Tergantung yang ditanamkan ke anak tadi, ke kita semua. Kita kan ditanamkan oleh tokoh-tokoh kita, oleh bapak ibu kita. Ditanamkan jadi apa? Ya jadinya itu. Kalau cara penanamannya sama, hasilnya sama. Kalau mau beda, caranya harus beda. Itu kan rumusnya seperti itu. Jadi kalau kita belum gembira, ya mungkin karena atmosfer kita itu menanamkan kekecewaan terhadap bernegara. Kekecewaan terhadap sistem, kekecewaan terhadap banyak hal. Tapi yang bisa kita perbuat sebagai manusia merdeka, karena ini temanya bergembira bernapa, maka kita tanamkan kegembiraan Pak. Sama dengan cara behavior modification bekerja. Kalau kita tanamkan kekecewaan, kita dapatnya kekecewaan. Kalau kita tanamkan ketenangan, ya Bapak tadi nafsul mutmainnah gitu kan, ya kita dapatnya ketenangan atau kegembiraan. Jadi kegembiraan itu bukan tujuan, tapi proses. Bagi saya, kegembiraan itu sebuah proses. Proses untuk menjalani kehidupan bernegara kita. Maka namanya gembira bernegara. Kalau bahagianya nunggu nanti sejahtera, kalaupun memang sesuai dengan undang-undang kita, ya susah kita. Kita akan hidup dalam angan-angan, dalam kekecewaan, dalam
rasa sakit, karena kita tanamkan ke diri kita seperti itu. Jadi begitu namanya behavior modification. Ini saya menimpali pertanyaan yang ada. Sehingga ketika kita menanamkan kebaikan, karena kebaikan itu kan abstrak, kegembiraan juga abstrak, kan tidak ada wujudnya. Kegembiraan terwujud jika kita sebagai wadah yang menampung abstrak tadi gembira. Loh, gembira kan, senyum. Maka kita gembira. Kalau kegembiraan, ketenangan, pengajaran itu semuanya abstrak. Kejujuran, kebaikan abstrak, enggak bisa. Tapi ketika ada anak yang tanpa diperintah sholat, dia sholat. Ada anak yang ada duri di jalan, dia ambil, dia singkirkan. Maka wujud dari kebaikan ya itu, perilaku itu. Ini menurut saya Mas Abrang, nanti bisa ditanggal lanjuti. Wujud dari perilaku kebaikan ya itu muncul. Di pendidikan seperti itu, menurut saya seperti itu. Jadi apapun yang ditanamkan itu abstrak Pak. IPS, pengetahuan, apapun itu abstrak. Tapi sudah ketika dia masuk ke dalam ini kemudian merubah perilaku, baru perilakunya tadi terwujud. Ini seperti itu. Jadi teman-teman semuanya, kegembiraan itu bukan tujuan. Kegembiraan adalah yang kita tanamkan. Bagaimana menanamkan kegembiraan? Ya tekniknya banyak. Kalau pendidikan ada kurikulum, menanamkan nilai-nilai, menanamkan pengetahuan, ada kurikulum merdeka, sekarang kurikulum berbasis cinta atau kurikulum macam-macam. Itu cara menanamkan nilai-nilai tadi, termasuk rasa gembira. Yang mestinya setiap bangun tidur kita bersyukur masih punya nafas dan kita bisa bergembira dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Saya kira cukup, monggo dilanjut. Oke. Untuk mungkin selanjutnya Mas Ustadz Zen, monggo merespon tentang tadi pertanyaan takdir tadi loh. Ini takdir dari Tuhan atau takdir yang disetting? Mungkin bisa nyambung ke mutmainnah, tenang tadi sama Pak tadi depan tadi. Monggo Mas Zen merespon. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya saya pengen nyambung juga dengan Pak Agus, luar biasa pernyataan beliau tadi bahwasanya yang disampaikan bahwasanya ketika ada duri atau gangguan di jalan disingkirkan seperti itu Pak Agus gitu. Itu luar biasa karena kalau berbicara terkait masalah dalil ya, di situ salah satu tandanya keimanan itu adalah tidak membiarkan masalah ada dalam lingkungan. Dan itu sudah tanggung jawab individual atau personal. Ya, salah satu permasalahan berkehidupan itu menganggap bahwasanya itu bukan masalah saya. Nah itu menjadi sangat masalah. Ya meskipun kita nggak boleh ikut campur kepada masalah orang lain, ya. Tapi jika itu sudah menyangkut maslahat, ya itu menjadi masalah bersama. Contoh simpel sampah. Ya, sampah itu kalau kita memandang bahwasanya itu adalah urusan negara ini, sampah, maka selesai. Lingkungan kita akan penuh sampah. Maka kita harus seperti apa? Ini masalah saya. Kayak gitu. Ada sampah tumpukan mungkin di satu RW katakan, tapi kita nyalain pemerintah dan lain sebagainya. Ya satu hal dan lain sebagainya ya memang ada fungsi pemerintah di situ. Tapi kalau kita nggak langsung turun tangan, nggak cepat dan lain sebagainya akan menimbulkan masalah. Maka banyak sekali permasalahan-permasalahan di lingkungan itu yang harusnya bisa selesai dengan orang yang menganggap bahwasanya itu masalah saya, itu masalah bersama, sehingga selesai. Terus pemerintah piye? Ya engko ben diisap karo Gusti Allah ngono lah. Lek kesuwen ya ngono lah kayak gitu kan, itu yang pertama. Yang kedua adalah saya tuh kalau buka-buka di kitab Arba'in Nawawi ya, kumpulan hadis yang itu sangat masyhur. Di hadis nomor 14 paling kalau nggak salah, kalau saya salah mungkin saya kan dijawab sama Gus Sirot, salah gitu kan. Yaitu yang bahwasanya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi wa yuhibba li nafsi. Ternyata panjenengan sedaya di hadis itu sangat unik. Sangat menurut saya luar biasa. Belum dikatakan orang itu beriman, belum sempurna imannya. Ini enggak ngomong kafir dan lain sebagainya, enggak ya. Cuma gurung sempurna lah, gurung lengkap lah. Kalau semisal kita itu ya tidak merasakan bahagia
ketika ada orang saudara kita, teman kita itu mendapatkan rezeki, mendapatkan kebahagiaan, terus kita nggak merasakan bahagia, itu belum sempurna iman kita. Contoh nih, tonggone, ya, tonggone awak dewe, tanggal tuwek, ya, tanggal tuwek, tonggone awak dewe bu bapak, ya, tiba-tiba ono pickup teko, apa jenenge, mebel lah wis, ya. Atau toko-toko elektronik Hartono lah gitu. Gak disponsor. Kulkas wis boyo, kulkas tak turuti wis. Kulkas 2 pintu teko ya gitu. Apa yang kita rasakan? Ya. Kira mau. Walu ya, ono ta Bu? Pagupon Bu iku. Walu. Oke, kulkas lah pakai 8 pintu dan sebagainya. Apa yang kita rasakan? Kalau kita nggak bahagia berarti ada masalah dengan keimanan kita. Tapi biasa nih, ya, wong kelurahan sebelah, aku nggak ngomong manuan ya, manuan insya Allah semuanya solihah insya Allah. Ya, itu wong kelurahan sebelah tuh paling ngene, halah, utangnya kurang dibayar, tuku kulkas terus, kayak gitu. Iku SPP anaknya wes nunggak nang sekolah, paling kok gitu. Padahal kalau semisal nih bahasa hadis ini kita harus ikut merasakan bahagia. Alhamdulillah yu, alhamdulillah sama di satu tumbas kulkas, engkau aku titip daging yo. Paling nggak bisa seperti itu. Itu adalah konsep ya bernegara. Karena bergembira itu harusnya mudah, bergembira itu harusnya nggak susah. Kalau terkait masalah urusan pemerintah dan lain sebagainya, saya juga baca artikel Mbak Nun dan itu luar biasa. Tugas pemerintah harusnya dan negara ini harusnya itu bisa menggembirakan masyarakatnya. Salah satu tugasnya. Ya, kemarin tadi saya diskusi sama Mas Doktor, saya ingin karena Mas Doktor. Kudune iku ya, kalau kita bayar pajak ke kantor pajak, kudunya itu dilayani dengan gembira gitu loh. Awak dhewe loro-loro ngetokno duit, sik dikongkon antri, sik dikongkon ngisi sana sini. Terkadang ya servernya jebol, terkadang ini dan lain sebagainya. Kudune kita itu dilayani dengan gembira karena salah satu tugasnya pemerintah itu adalah menggembirakan masyarakatnya, menggembirakan rakyatnya. Terus nyambung, ini takdir settingan opo dan lain sebagainya. Waduh, ini susah. Sudah saya bilang seperti ini aja lah mungkin kalau saya salah dalil disemprit lagi sama amalnya Gusti Ratu. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Gusti Allah itu ngendika seperti ini. Apa ngungkapin di Al-Qur'an bahwasanya ya takdir iya, rezeki itu takdir, jodoh maut dan lain sebagainya itu takdir. Tapi ada takdir yang memang itu kita masih diberikan kesempatan untuk mengubah. Karena sifatnya takdir itu rahasia, Pak, Bu. Kayak gitu. Contoh kayak gini. Takdir kalau enggak rahasia itu malah tatanan dunia ini sangat ruwet kalau takdir nggak rahasia. Contoh, matimu umur sekian jam sekian, ya wis santai. Ya, aku tak ganggu koncoku, ya, tak ngudoi koncoku, tak jendul koncoku, perkara-perkara yang buruk. Nanti ketika saya sudah umur yang itu saya tahu matinya, baru saya tobat. Ya, wis nyolong, wis mendem dan lain sebagainya, baru tobat di umur yang memang mendekati ajal. Lah itu malah gak seru, malah gak konsep. Kenapa harus ada takdir dan kenapa takdir itu rahasia? Karena dengan rahasia itulah kita bisa bersandar dan kita menjadi hamba yang totalitas kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini ada yang namanya ikhtiar. Kayak gitu. Ada yang namanya kita mengusahakan yang terbaik. Untuk apa? Untuk kita menggapai takdir yang baik. Tentunya diawali dengan doa, tawakal, pasrah dan tentunya ikhtiar yang terbaik. Nah, jika memang kita disistemkan secara sistemik, diapakan tadi diubah secara sistemik dan lain sebagainya, apa itu takdir dan lain sebagainya, ya memang itu bisa diubah, tentu itu bisa diubah. Dengan cara apa? Salah satunya dengan cara ma'iyah. Karena kalau bahasanya Mbak Nun, kalau saya nggak salah saya jelas dia omel sama putra beliau, nandur, Mbak Nun itu nandur. Ya gitu. Salah satu yang cukul-cukule ya seperti Mas Prof, seperti saya itu kecilan saya, nyuwun ngapunten Gus Abrang, pernah digendong Mbak Nun. Nah, gitu. Makanya saya datang di sini gitu, saya pernah ngomong sama Mas Diki sekjennya gitu, saya kecil itu saya pernah digendong Mbak Nun waktu di Jombang. Bapak saya itu Gus Durian, fans berat Gus Dur ceritanya. Waktu itu ngaji dan saya itu kecil digendong Mbak Nun ceritanya. Dan ini juga
menjadi kehormatan bagi saya dan almarhum bapak saya bisa duduk di sini bersama dengan beliau, bersama dengan jamaah Ma'iyah untuk sinau bareng. Seneng banget dengan kata sinau bareng, karena sinau bareng ya otomatis sinau bareng. Semua di sini itu belajar, ngilmui, ya. Karena siapapun yang merasa cukup belajar, maka sejatinya dia bukan manusia. Dia bukan muslim, dia bukan menjadi entitas sebagai seorang manusia. Karena dalam Islam sendiri, utul bil ilma faridatun alal kulli muslimin wal muslimat. Kita wajib menuntut ilmu. Maka senang banget di sinau bareng itu bukan hanya mengosongkan wadah, tapi membesarkan wadah. Siapapun di sini berhak untuk mengambil ilmu, berhak untuk mengambil hikmah. Untuk siapa? Untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk masyarakat yang bisa bergembira. Insya Allah seperti itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Mas Probo mungkin bisa merespon tuh sebelum Mas Abrang. Mungkin tentang dosen tadi Mas Probo, zaman kan dosen juga. Waduh, ini mungkin dulunya awal-awal dosen mungkin senasib sama Mas Inten, saya apal wajahnya ini Fikri. Mas Fikri. Ya, Mas Fikri. dari BBW ke BBW. Kalau kata apa salah satu band Hindia kan dari rumah ke rumah, kalau ini dari BBW ke BBW. Oke, terkait dengan dosen ya tadi ada sempat ada berita yang mencengangkan di Indonesia, salah satu menteri kita, sebut saja langsung sebut namanya. Sebut saja kata Mas Fikri ya. Biasanya kan kata Mas Fikri juga melu-melu loh ya. Oke, jadi Menteri Keuangan kita menyampaikan bahwa dosen itu bukan ya sebenarnya melontarkan pertanyaan terbuka ya. Dosen mungkin barangkali juga guru yang tadi juga disampaikan apakah masih jadi tanggungan negara, karena kan istilahnya beberapa sekolah atau kampus itu kan milik negara, dalam hal ini kampus negeri gitu. Ya tanggapan saya sih satu, saya ora mbok bayar, saya gak dibayar negara ataupun dibayar negara wis ora paten. Saya insya Allah kalau soal rezeki ya wis ono sing ngatur gitu. Cuman begini, kaitannya dengan regulasi, kaitannya dengan kebijakan, mungkin kita bisa berdiskusi dan berdebat panjang. Sekarang kita bicara pendidikan itu wajib dan penting nopo mboten? Wajib? Wajib. Penting? Penting. Ya, oleh karena itu kita kembalikan pada pemerintah sendiri. Kita punya regulasi namanya Permendagri nomor 100 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimum. Salah satu dari Permendagri itu menyatakan bahwa urusan wajib pelayanan dasar itu salah satunya pendidikan selain dengan kesehatan. Tapi perlu digarisbawahi, pendidikan itu nomor 1 nih Bapak Ibu. Sehingga di situ kita merasa bahwa namanya kalau pendidikan itu wajib dan itu adalah pelayanan dasar bagi masyarakat, ya mau tidak mau hidup atau mati negara ini ya mestinya ditopang dengan keberadaan guru-guru. Karena gurulah yang kemudian menjadikan kita seperti sekarang ini atas ridho Gusti Allah. Sehingga daripada itu bagi saya ini tidak perlu diperdebatkan lagi. Ya sudah menjadi tanggung jawab negara untuk ngopeni setiap guru-guru dan dosen-dosen yang ada di Indonesia. Itu. Kalau sikap saya cukup tegas di situ. Nah, sekarang mungkin kita istilahnya dipertontonkan oleh pemerintah, oh ya pro kontra. Ya pendidikan sama makan bergizi gratis penting mana? Ya itu terserah lah, jenengan terjemahkan atau tafsirkan sendiri. Dua-duanya penting. Orang mangan ya ora iso sekolah. Tapi nggak bisa, kalau misalkan kita nggak sekolah, kita juga nggak tahu cara cari uang untuk beli makan gitu. Sehingga artinya di sini ada satu hal yang perlu digarisbawahi bahwasanya ya baik pendidikan maupun makan bergizi gratis yang dibagikan di sekolah itu ya sama-sama pentingnya. Tapi kalau berdasarkan aturan yang dibuat pemerintah sendiri loh ya, ini saya nggak ngarang cerita atau bagaimana gitu. Tapi kalau dirunut dari aturan perundang-undangannya sih ada namanya Permendagri 100 2018 tadi sama peraturan Badan Gizi Nasional yang baru aja dibentuk. Kalau Mendagri sudah dari zaman Bung Karno, dari zaman Pak Harto ya sudah ada gitu ya. Artinya
Permendagri ini mengaturnya secara lebih luas, meskipun secara kedudukan kementerian dan badan itu sama, tapi pada dasarnya kalau dari segi aturan itu menurut saya pendidikan ini lebih prioritas karena intinya orang bisa cari makan, orang bisa bekerja gitu ya. Modalitasnya adalah pendidikan. Meskipun ya itu dari sebaliknya. Mungkin kalau orang nggak bisa makan ya nggak bisa berangkat ke sekolah gitu. Tapi alasan kita ada sekarang ya adalah pendidikan yang itu tidak hanya berasal dari bapak ibu kita masing-masing dari rumah, tapi juga dari guru-guru dan dosen-dosen. Nah, kembali ke tadi. Jadi artinya monggo bapak ibu simpulkan sendiri. Tapi buat saya ya sudah menjadi fardu ain ya pemerintah untuk kemudian mencukupi dan menyejahterakan dosen-dosennya. Yang ngisi-ngisi nih misalkan kalau lihat dari data terbaru di antara negara-negara Asia Tenggara saja ya nuwun sewu sekali lagi gaji dosen paling rendah ya paling tinggi sudah pasti Singapura ya karena Singapura ini paling concern terhadap dosennya paling tidak satu bulan ya gajinya kalau dari dolar Singapura ke rupiah ya mungkin 100 juta gitu. Tapi kalau di Indonesia ya nuwun sewu sekali lagi. Rankingnya paling rendah dari negara ASEAN kan ada 10 nih Bapak Ibu. Kita ranking nomor 10 dengan ya nuwun sewu. Saya spill 3 juta rupiah. Ya nggak tahu ini tepuk tangan ini prestasi atau ya mudah-mudahan tepuk tangan ini sebenarnya berbesmili gitu. Wakili berbesmili. Tapi ya lagi-lagi satu hal lagi ya ini saya dalam bahasa Inggrisnya disclaimer ya atau pernyataan juga saya nggak bermaksud curhat. Saya lagi-lagi saya dibayar sama negara apa gak dibayar negara gak paten karena saya yakin rezeki ono sing ngatur. Ngoten mawon. Matur nuwun.